Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafa Sirah, mahasiswi jurusan keperawatan semester 4 UIN Alauddin Makassar. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung dalam penyuluhan kesehatan yang berjudul vaksinasi COVID-19. Nah, sebelum lebih jauh membahas terkait vaksinasi COVID-19, kita harus tahu lebih dahulu apa itu vaksin, apa itu vaksinasi, samakah antara vaksin dengan obat. Nah, sebelumnya, vaksinasi adalah pemberian vaksin yang khusus diberikan dalam rangka meningkatkan kekebalan tubuh seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit. Nah, lain lagi dengan yang vaksin. Vaksin itu adalah zat yang diambil dari bagian terkecil dari virus ataupun bakteri yang telah dilemahkan atau dimatikan yang kemudian disuntikan ke dalam tubuh manusia, di mana zat tersebut akan membentuk suatu kekebalan atau semacam tentara dalam tubuh yang akan melawan virus tersebut, melawan dari penyakit tersebut. Nah, antara vaksin dengan obat itu dalam fungsinya memang sama-sama menyembuhkan, tetapi dari zatnya itu berbeda. Vaksin itu terbuat dari organisme atau semacam mikroorganisme yang telah dimatikan atau dilemahkan, sedangkan obat terbuat dari bahan-bahan farmasi. Jadi perbedaan antara vaksin dengan obat itu terletak pada bahan pembentukannya. Kalau vaksin itu terbuat dari mikroorganisme semacam virus atau bakteri yang telah dilemahkan ataupun dimatikan. Tetapi kalau obat itu terbuat dari bahan farmasi kimia dengan dosis tertentu. Dia bukan terbuat dari mikroorganisme yang telah dilemahkan ataupun dimatikan. Apa saja manfaat vaksin COVID-19? Jadi, manfaat vaksin COVID-19 yaitu yang pertama, menurunkan angka kesakitan atau kematian akibat virus COVID-19. Vaksin COVID-19 dapat memicu terbentuknya sistem imunitas atau kekebalan tubuh yang dapat mencegah terjadinya penyakit tertentu. Jika orang yang telah divaksin kemudian tertular kembali virus COVID-19, maka vaksin ini akan mencegah terjadinya gejala yang berat dan komplikasi. Dengan begitu, jumlah orang yang sakit atau meninggal karena COVID-19 akan menurun. Kemudian yang kedua yaitu mendorong terbentuknya herd immunity atau kekebalan kelompok. Jadi orang yang telah divaksin akan melindungi orang-orang di sekitarnya yang belum divaksin, terutama kelompok yang rentan seperti lansia ataupun anak-anak di bawah umur yang belum divaksin. Hal ini dikarenakan kemungkinan orang yang sudah divaksin untuk menularkan COVID-19 itu sangat kecil. Bila diberikan secara massal, vaksin COVID-19 dapat mendorong terbentuknya kekebalan kelompok atau yang biasa disebut dengan herd immunity dalam masyarakat. Artinya, orang yang tidak bisa mendapatkan vaksin, misalnya bayi, lansia atau penderita kelainan sistem imun bisa mendapatkan penjagaan atau bisa terhindar dari tertular COVID-19. Manfaat yang ketiga yaitu meminimalkan dampak sosial dan ekonomi. Jadi, jika sebagian besar masyarakat sudah menerima vaksin, maka kegiatan sosial dan ekonomi akan kembali seperti sedia kala. Bagaimana cara kerja vaksin COVID-19 dalam tubuh? Sebenarnya, vaksin COVID-19 tidak jauh berbeda dengan vaksin lainnya. Di dalam vaksin tersendiri, terdapat zat atau bahan yang dapat memicu terbentuknya sistem imunitas atau kekebalan dalam tubuh dari berbagai macam penyakit. Zat tersebut ialah virus ataupun bakteri yang telah dilemahkan atau dimatikan, yang kemudian akan memicu terbentuknya sistem imunitas yang akan melindungi tubuh dari berbagai penyakit. Sistem imunitas ini akan menjadi suatu antibodi
antibodi atau semacam tentara dalam tubuh yang dapat melindungi dari terjangkitnya virus ataupun bakteri ataupun fungi yang dapat menyebabkan suatu penyakit yang mematikan. Nah, jika virus ini menyerang kembali, tubuh akan mengenali virus tersebut sehingga membentuk suatu pertahanan yang lebih kuat, sehingga tubuh tidak akan terjangkit penyakit yang sama. Apa sih buktinya? Vaksin COVID-19 dapat menghentikan penyebaran penyakit menular. Yang pertama, vaksinasi tidak hanya bertujuan untuk memutus mata rantai penyebaran penyakit menular atau menghentikan wabah saja, tetapi dalam jangka panjang, vaksinasi bertujuan untuk memusnahkan penyakit itu sendiri. Kemudian yang kedua, Indonesia punya sejarah panjang dalam upaya penanggulangan penyakit menular. Indonesia juga berkontribusi dalam penanggulangan penyakit di muka bumi ini. Sebagai contohnya, sejak pertama kali imunisasi cacar dicanangkan pada tahun 1956, akhirnya penyakit cacar bisa dimusnahkan di seluruh dunia pada tahun 1974, sehingga pelaksanaan imunisasi campak di stop pada tahun 1980. Demikian pula dengan polio. Sejak imunisasi polio dicanangkan pertama kali pada tahun 1972, Indonesia akhirnya mencapai bebas polio pada tahun 2014. Saat ini Indonesia termasuk sedang dalam proses menuju pemusnahan polio yang ditargetkan pada tahun 2023. Sama seperti obat maupun vaksin lainnya, vaksin COVID-19 dapat memberi banyak manfaat, tapi juga diketahui dapat menimbulkan berbagai efek samping. Sejauh ini beberapa laporan menyebutkan bahwa ada beberapa efek samping vaksin COVID-19 yang dapat muncul, diantaranya itu nyeri dan kemerahan di lokasi penyuntikan vaksin, kelelahan, mudah mengantuk, dan nyeri otot dan sendi di sekitar area suntikan. Dan juga beberapa efek samping di atas merupakan efek samping ringan yang umumnya bisa sembuh dengan sendirinya. Munculnya efek samping tersebut sebenarnya menandakan bahwa tubuh penerima vaksin sedang membentuk tubuh kekebalan atau imunitas terhadap penyakit COVID-19. Adapun kelompok sasaran penerima vaksin COVID-19 ini, yang pertama itu tenaga medis, TNI atau Polri, aparat hukum dan pelayanan publik, dan juga tokoh agama, masyarakat, perangkat daerah, kecamatan, desa, RT RW, seluruh tokoh atau tenaga pendidik mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA sampai sederajat perguruan tinggi, dan aparatur pemerintah pusat, daerah, dan legislatif. Penerimaan bantuan iuran BPI, BPJS kesehatan masyarakat, utamanya ini masyarakat usia 19 hingga 59 tahun. Pelaksanaan vaksinasi tidak dapat dilakukan di sembarangan tempat, melainkan ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Adapun tempat pelayanan vaksinasi COVID-19 yaitu yang pertama itu puskesmas atau puskesmas pembantu, klinik pemerintah atau swasta, rumah sakit pemerintah atau swasta, dan juga unit pelayanan kesehatan di kantor kesehatan pelabuhan atau KKP. Adapun tahap-tahap yang harus kita lalui setelah kita berada di tempat pada saat mau melakukan vaksinasi COVID-19, yang itu yang pertama itu kita harus pendataan. Yang kedua pendataan dan penetapan fasilitas pelayanan kesehatan pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Yang ketiga itu kita harus registrasi dan verifikasi data-data kita, dan juga penghitungan kebutuhan serta penyusunan rencana distribusi vaksin dan logistik lainnya. Sasaran yang bisa dan tidak bisa divaksinasi COVID-19. Vaksin diberikan hanya untuk mereka yang sehat. Ada beberapa kriteria individu atau kelompok yang tidak boleh diimunisasi COVID-19. Yang pertama, orang yang sedang sakit. Orang yang sedang sakit tidak boleh menjalani vaksinasi. Jika sedang sakit, peserta harus sembuh terlebih dahulu sebelum divaksin. Yang kedua itu memiliki penyakit penyerta. Orang dengan penyakit penyerta yang tidak terkontrol seperti diabetes atau hipertensi disarankan tidak menerima vaksin.
Oleh karena itu, sebelum pelaksanaan vaksinasi, semua orang akan dicek kondisi tubuhnya terlebih dahulu. Yang ketiga, tidak sesuai usia. Sesuai anjuran pemerintah, orang yang mendapat vaksin COVID-19 adalah kelompok usia 18 tahun ke atas. Artinya, mereka yang di luar kelompok tersebut seperti anak-anak belum boleh menerima vaksin. Yang keempat, memiliki riwayat autoimun. Yang kelima, penyintas COVID-19, dan yang keenam, wanita hamil dan menyusui. Kemudian selanjutnya, aturan vaksinasi. Yang pertama, untuk vaksin yang ada saat ini, sesuai dengan rekomendasi PAPDI dan uji klinis tahap 3 yang dilakukan di Bandung, belum dapat diberikan kepada orang yang sudah pernah terkonfirmasi positif COVID-19. Namun tidak menutup kemungkinan bila sudah ada kajian lebih lanjut kelompok tersebut dapat diberikan vaksinasi pada tahap berikutnya. Yang kedua, apabila seseorang tidak mengetahui dirinya positif COVID-19 dan tidak ada gejala klinis yang dicurigai atau dalam kondisi sehat diberikan vaksin COVID-19, secara medis tidak ada efek samping yang akan ditimbulkan karena vaksin COVID-19 yang digunakan adalah vaksin yang berasal dari virus yang dimatikan. Efek samping vaksin COVID-19. Secara umum, efek samping yang timbul dapat beragam. Pada umumnya ringan dan bersifat sementara dan tidak selalu ada, serta bergantung pada kondisi tubuh. Efek simpang ringan seperti demam dan nyeri otot atau ruam-ruam pada bekas suntikan adalah hal yang wajar namun tetap perlu dimonitor. Melalui tahapan pengembangan dan pengujian vaksin yang lengkap, efek samping yang berat dapat terlebih dahulu terdeteksi sehingga dapat dievaluasi lebih lanjut. Manfaat vaksin jauh lebih besar dibandingkan risiko sakit karena terinfeksi bila tidak divaksin. Apabila nanti terjadi kejadian ikutan pasca imunisasi, kita sudah ada Komite Nasional Pengkajian dan Penanggulangan atau biasa disebut KIPI maupun komite di setiap daerah untuk memantau dan menanggulangi KIPI. Selanjutnya, proses pembuatan vaksin COVID-19. Berikut adalah beberapa langkah atau proses uji klinis yang harus dilalui dalam pembuatan vaksin COVID-19. Yang pertama, studi praklinis. Pada penelitian tahap awal ini, vaksin COVID-19 akan disuntikan ke hewan percobaan di laboratorium untuk mengetahui efektivitas dan keamanannya. Selama riset tersebut, para peneliti juga akan mengkaji apakah vaksin layak digunakan atau memiliki efek samping tertentu. Yang kedua, uji klinis fase pertama. Pada tahap uji klinis fase pertama, vaksin disuntikan ke beberapa sukarelawan yang umumnya adalah orang dewasa dengan kondisi sehat. Hal ini dilakukan untuk menguji keamanan vaksin COVID-19 dalam tubuh manusia. Jika dinyatakan aman dan efektif, vaksin tersebut dapat memasuki uji klinis fase kedua. Kemudian selanjutnya, uji klinis fase kedua. Pada uji klinis fase kedua, penguji vaksin COVID-19 dilakukan ke lebih banyak sukarelawan, sehingga sampel yang diperoleh pun lebih beragam. Sampel ini akan diteliti dan dikaji ulang oleh para peneliti terkait efektivitas, keamanan, dosis vaksin yang tepat, serta respons sistem imun tubuh terhadap vaksin yang diberikan. Yang keempat, uji klinis fase ketiga. Setelah lulus uji klinis fase kedua, vaksin akan memasuki tahap uji klinis fase ketiga. Pada penelitian ini, vaksin akan diberikan kepada lebih banyak orang dengan kondisi yang lebih bervariasi. Setelah itu, para peneliti akan memantau respons kekebalan tubuh para penerima vaksin, serta memantau apakah terdapat efek samping vaksin dalam jangka waktu lebih panjang. Penelitian ini bisa memakan waktu hingga berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun. Setelah ini, penelitian terhadap vaksin COVID-19 di Indonesia sudah memasuki tahap uji klinis fase ketiga dengan melibatkan sekitar 1.620 sukarelawan. Yang kelima, tahap keempat setelah pengawasan pemasaran. Studi tahap ini dilakukan setelah vaksin dinyatakan aman dan efektif digunakan, yaitu setelah lulus uji klinis fase sebelumnya. Pada tahap ini, vaksin sudah bisa mendapatkan izin edar dari BPOM untuk diberikan kepada manusia. Kemudian yang terakhir, kehalalan vaksin COVID-19. Komisi Fatwa MUI Pusat sudah menetapkan vaksin COVID-19 produksi Sinovac, Livaxin,
CO yang sertifikasinya diajukan oleh PT Bio Farma sebagai produsen vaksin yang akan memproduksi vaksin COVID-19. Konsorsium dengan Sinovac, suci dan halal untuk vaksin COVID-19 lainnya, pemerintah dan produsen farmasi di Indonesia terus melibatkan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau yang disingkat dengan BPJPH, Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia, dan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam proses pengujian aspek kehalalan vaksin COVID-19 yang akan dikembangkan dan dihadirkan. Para produsen vaksin COVID-19 berkomitmen untuk memenuhi standar halal dan mengikuti mekanisme sertifikasi halal yang berlaku.